Dulur-dulur, bulan Ramadan di Cebukuan Cek Rodia. Nak belanja, nitip kaos sama ponaan. Bulan puasa banyak ibadah semoga berkah, tinggal kegawean negatif perbanyak kebaikan. Peh meloi anten-anten nunggu buko di perempat bersama Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur di mana be berada sore hari ini. Bertemu lagi kita dalam tentunya anten-anten nunggu bukoy untuk edisi Selasa 26 Maret 2024. Dan yang pasti dulur guru kita sudah hadir di studio. Studio perempat RRI Palembang main hari. Ada Ustadz Rahmat Irwani SHI MPD ya. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Katanya biar dapat 30 tadi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas tadi Ustadz. Iya, bahas. Nah, kita bertemu di anten-anten nunggu buku hari ini Ustadz. Tapi tema kita beda dari yang kemarin. Beda. Kalau kemarin kan Pak Edas Fadilah Salam. Fadilah salam. Nah, hari ini adalah tentang cara bersuci orang-orang yang sakit menahun. Ini Caknyo, ini kutipan yang kita kemarin Ustadz. Ini agak lebih dalam Caknyo bakal dibahasnya. Jadi ke judul. Jadi ke judul lah. Jadi terkait dengan tentunya cara bersuci orang yang sakit menahun. Nah, ini mungkin bisa unjuk penjelasan dulu Ustadz. Kaget juga kita ngundang penelpon untuk bertanya langsung dengan Ustadz ya. Diatur Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Perempat FM, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan lagi pengajian kita dan nak dijawab dulu belum Bu Cik ya? belum ini Ustaz. belum ininya bahasanya belum lah sudah telepon. Lagi matinya dia galak lagi. Tak galak lagi. Jadi lanjut dulu Ustaz. Ya, baik. Nah, apa kita angkat dulu? Nah, laju kita Baik, kita angkat dulu. Ada siapa dah? Halo. Nah, betul uji saya kan. Jadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita angkat. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum dengan Pak Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Cek? Ini Pak Sobari dari Teluk Kijing. Pak Sobari, Teluk Kijing ya. Diatur di Pak Sobari, nak ditanya kamu dengan Ustadz? Aku nak nanya ini Pak, benar apa kata di dalam cerita tuh kalau orang sakit itu semua dosanya diampuni walaupun puasa walaupun di dalam mengerjakan sholat itu. Kalau kita lagi sakit itu diampuni dosa-dosanya. Nah itu aja Pak ya. Oke, Terima Pak kasih. Yu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sobari di Teluk Kijing. Benar apa tidak? Katanya kalau wong sakit itu katanya diampuni dosanya Ustaz. Nah ini luar biasa nih pertanyaan Pak Sobari ini. Aku pun kalau nak nyampaikan hari ini tidak termasuk dalam materi ya. tapi masuk dalam judul kita hari ini. Iya. Jadi orang-orang yang dalam keadaan sakit, bila dia ikhlas menerima sakitnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sakit itu adalah bisa menjadi penebus dosa. Jadi dalam Islam itu atas semua musibah yang kita alami, bila kita ikhlas menerimanya, kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya itu bisa menjadi penebus dari dosa-dosa kita. Dosa kita lakukan. Nah, karena pada saat itu ketika kita sakit itu kan kita tahu dari Allah ini sakit ini. Apalagi mohon maaf sakit itu adalah sesuatu yang memang di luar dari kuasa kita. Misal adanya di organ-organ dalam tubuh kita. Ya kalau misalnya sakit itu misalnya enggak jelas-jelas misalnya masuk dalam lubang itu bakal nyagoi badan gitu. Tahu kita jalan dari situ. Campak. Nah itu taruhlah memang kita buat. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kita sendiri untuk sakit itu dan itu organ dalam, artinya Allah yang berkehendak kita sakit tadi. Nah ketika sakit tadi jadi bukan dari kita yang ini yang bukan mulai. perbuatan kita sebenarnya kan. Kecuali kalau misalkan lagi ya artinya penyakit itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bila kita ikhlas menerimanya maka dia bisa menjadi penebus dosa. Dan itu ecaknya untuk katakanlah sejenis ujian ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan itu luas itu kalau misalnya mau kita bahas Cik Gaya. Jadi misalnya begini,
Misalnya saya bernama Rahmat Irwani. Allah tentukan kau Rahmat Irwani punya 10 ujian kau di muka bumi ini. Ya. Mau tidak mau 10 itu harus saya jalani di muka bumi ini. Jadi ketika saya lagi menjalani ujian yang pertama, seharusnya pada saat itu saya dalam keadaan bersyukur juga. Ya. Dengan Disyukuri tetap. dengan saya mendapatkan ujian yang pertama, berarti ujian saya adalah tinggal 9. Ya. Karena mau tak mau aku harus melewati 10 tadi. 10 tadi. Ma itu. Jadi Lewat tiga lo aku. lewat 3 loh harus kita lewati 3 loh. Nah, jadi ketika kita melewati dan kita sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu bisa menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sobari tadi. Yang penting kita ikhlas, kita katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, aku terima. Iya. Nah, yang tidak Cak ikhlas Nabi tuh- Ayub Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Nah, yang ndak pacak tuh kapan berotoan, Yo, Cek Gaya. ay, dari sakitnya ini. Nah, aduh, itu. sikanya. Nah, berotoan itu yang bisa menjadi penyebab berkurangnya dari pahala untuk penggugur dosa tadi. Nah, kalau misalnya Cek Gaya ngato ke misalnya Yo. Nabi Ayub tadi kan, Yo. Nabi Ayub itu sampai sekarang ini untuk takaran Nabi di zaman dia Yo. itu tidak ada orang yang bisa melampaui beliau untuk kesabarannya. Kesabaran. Sabaran Nabi Ayub itu luar biasa, Luar Cek biasa. Gaya. Kalau misalkan tubuh dia itu kan dimakan oleh ulat. Ulat. Kecuali Mbak Odok dia ini misalnya dilepaskan dulu ulatnya. Mbak Odok dulu. Betul. Pasangnya lagi. Jadi jangan be lisan sama hati aku baik katanya berdoa. Berdoa. Kalau lisan aku kan masih ingin berzikir kepada Allah lidah tuh. Hati aku jangan sampai mati hati tadi. Kalau yang lain silahkan. Jadi kalau sampai terakhir itu ya saling makan ulat tadi tidak kata makan lagi di badan Nabi Ayub tadi. Tersisa sedikit, akhirnya mudah dia untuk menyembuhkan diri dia tadi. Karena ulat sampai saling makan Mati hingga akhirnya. mati tinggal berpikir. Nah, jadi kesabaran atas penyakit dan mudah-mudahan kita juga Allah pelihara dari segala macam ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Sebagaimana surah Al-Baqarah semuanya hafal, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau bebankan kami suatu beban apabila pada saat itu kami dalam keadaan lupa atau dalam keadaan lalai. Nah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan juga beban-beban yang berat sebagaimana kau berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Wala tuhammilna ma la taqata nabi, dan juga kau bebankan kepada kami suatu beban yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Nah, yang seperti ini. Jadi memang kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak dibebankan suatu beban, tidak dibebankan suatu cobaan dan malapetaka yang kita tak sanggup untuk memikulnya. Dan itu memang penting doa itu, Cek Gaya. Jangan supaya kita ni ngasok cobalah ya. Misalnya katakan karena mak ini dengan dicoba tadi sebenarnya kita tuh nak naik tingkat. Tadi kan nak naik tingkat, misalnya 10 kan tadi Naik kelas kan. itu Naik misalnya. kelas. Yo. Jadi misalnya begini, budak SD lah. Yo. Budak SD kalau nak naik ke kelas dari kelas 3 ke kelas 4, kata kayak naik kelas tadi, nak ujian dulu, ujian naik kelas, ujian tengah tahun, ujian 1 tahun. Mak itulah juga dengan mahasiswa agar naik semester, iya, agar supaya naik tingkatannya tadi dia harus menerima ujian tadi dan ujian harus dilewati. Awan ujian tidak dilewati berarti dia tetap naik tingkat itulah. Dan tak naik-naik. Dan naik kelas namanya tadi kan. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada materi kita. Ya, ini tentang bersuci. Jadi bersuci ini adalah merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan ibadah yang mau kita laksanakan. Jadi kalau apabila ada orang yang baik sakit maupun sehat, bersuci itu satu syaratnya untuk dia melakukan ibadah. Misalnya ibadah sholat. Sholat itu menghendaki kita dalam keadaan suci. Nama itu juga sekarang kita bahas, yakni orang-orang yang dalam keadaan sakit. Orang yang dalam keadaan sakit, ia ingin melaksanakan ibadah sholat, pastilah dia juga dalam keadaan suci. Namun sucinya orang dalam keadaan sakit tidak bisa kita samakan dengan orang dalam keadaan sehat. Jadi semampunya kita untuk membersihkan orang yang sakit ini, misalkan dia pakai pampers kah, atau dia dalam keadaan ya buang hajat besar, misalnya begitu kan, dibersihkan. Nah, sudah dibersihkan tadi,
Tak perlu kita merasa ragu-ragu mengatakan barang-barang kayak keluar lagi najis dia atau keluar lagi kotoran dia. Tidak usah. Ketika pada saat itu kita bersihkan, Kita langsung bersih, langsung saja orang ini suruh untuk melaksanakan ibadah. Nah, Oke. tata cara wudhunya nanti kita bahas berikutnya. Langsung saja suruh ibadah dan nyerempet ke materi lain cek ya. Karena Islam itu kan luas. Luas. Uang kalau misalnya menurut kita ada saatnya mungkin kita membersihkan orang yang lagi sakit itu bersih nih pada saat itu. Iya. Misalnya dia mandinya sekali sehari atau dua kali sehari. Nah ketika dia bersih saat zuhur kah, saat maghrib kah, nah pada saat itu suruh dia untuk jamak sholatnya. Diperbolehkan. Jadi biar ini memang yakin deh ini benar-benar bersih. Ustaz, ya? Bersih, artinya gabung ke. Misalnya waktu itu dia sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, kita yakin dia dalam keadaan bersih pada saat itu gabung-bunglah sholat zuhur tadi dengan asar. Jadi asar kaget dia tidak perlu sholat lagi. Karena apa? Karena bisa jadi waktu asar adalah waktu dia keluarnya najis tadi dan dia menjadi tidak suci. Gitu. Oke, kita tahan dulu. Ustaz. Iya. Ini ada yang nak gabung. Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pak Ayo koyong lanap diatur. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat, sama Pak Rahmat mana Pak Rahmat? Pak Rahmat ini kalau jadi acara 41 jadi penggemar. Oh, Pak Rahmat di mana? Suaranya nih suara Pak Rahmat nih serak-serak basah. Aku Wah, Rahmat. itu ya. Iya, itu Iya, yang iya, mana. iya. Ya banyak penggemar Pak Rahmat gara-gara rajin yang mangkal sini. Masya Allah, Iya, ya Pak iya, ya. iya. Alhamdulillah. Ini dengan siapa nih yang telepon? Hah? Dengan siapa ini, Cek? Koyong Koyong kita. lanang. Oh, benar lah koyong lanap tadi, dicek kayak koyong Pak Rahmat lanap. kemarin Pak kuda melo aku pergi. Oh iya, iya, aku iya. mah jaku Cek Iris yang ngado kemarin. Iya, Kemarin, Cek ini. Irin, Iya, Irin. Ayo, dia Aku tuh ngadu gawi kemarin jadi melo. Aku diatur dari pagi monitor. Aku udah macam-macam masuk nah melo acara ini udah masuk nah dibandam-bandam juga. Ah, iya, Masya Allah. Diatur Yung, nanya apa Yung? Aku nak nanya Pak Rahmat deh. Kalau Jumat itu waktu aku nyewa motor Pak Rahmat. Dari rumah ke masjid itu kau jalan kaki jauh. Jadi aku bawa motor aku pakai helm Pak Rahmat. Kata gua enggak lebih uduk dari rumah lebih bagus. Betul. Kira-kira pakai helm pegang motor itu batal dah uduk itu. Pak Rahmat. Oh, oke. Aku kan kalau tak pakai helm panas. Yo. Sudah itu tangan bekas motor tadi kira-kira batal dah ada yang sir mata gitu. Nah kalau yang masalah yang lain yang sakit tadi Pak Rahmat yang suci tadi sudah aku lakukan. Iya, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Ya, tidak parah-parah aku Pak Rahmat. Ya, Ya, aku tahu. alhamdulillah. Kemarin tuh yang ada pengeluaran di belakang tuh ya. Ya, Iya. ya sama cek ya. Iya, yang sama Cek hari Sabtu kemarin kan? Iya, Yo. itu cek ya. Payo Yung, Payo Yung. Cek ya, aku buka dekat melo, dah masuk. Iya. Siap Yung. Dah sap baik. Siap. Ayo Pak Rahmat, makasih Ayo. banyak Pak Rahmat. Yo. Makasih, Koyong Lanap. Cek ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih yang ditanya oleh Koyong Lanap terkait dengan dia nak sholat Jumat. Bagi sholat Jumat ini pakai motor, pakai helm. Kira-kira ada tak dari apa? Baik helm ataupun juga anu stang motor itu yang bisa buat batal wudhu dia. Dia. Ini seru jadinya Seru. kebetulan Cek Lanap yang Masuk Koyong tadi online, Lanap yang kan? masuk ini. Yo. Iya. Jadi memang kehati-hatian dari Koyong Lanap ini luar biasa. Bagus Dalam tapi itu. kehati-hatian dalam beribadah. Beribadah. Kita jangan sampai ada hal-hal yang menurut kita itu mengundang najis sehingga mengurangi dari kehusuan Nilai. daripada kita. Ibadah kita. Nah, Koyong atau Lanap. pemirsa semuanya, misalnya kita dalam mau sholat ke masjid, sholat ke musola dan sebagainya, memang disunahkan itu bersucinya dari rumah. Dari rumah. Ya. Jadi memang bersuci dari rumah. Gimana bersuci dari rumah? Satu, berarti kita memang sudah terniat untuk berangkat ibadah tadi. Nah, niat ini sudah mendapatkan pahala. Terus ketika kita beribadah itu bersuci dari rumah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menambah pahala kita dengan kita berangkat dari rumah tadi. Iya. Baik itu melalui menggunakan kendaraan atau juga dengan jalan kaki. Bersuci itu kendaraan kita insya Allah kan kita pegang, mudah-mudahan baik insya Allah diampunkan karena misalkan pulau bernajis lah setang kita tadi kan setang ini kan bukan najisnya juga ya kalau pacak dibersihkan mendak pacak artinya dia juga ada saatnya setang itu terpanas di matahari sehingga ketika dipanas matahari tadi dia jadi kering misalnya nguap dan sebagainya kita berbaik sangka dengan itu tadi dan juga helm ini kita pikirkan dulu kapan saat setang dan helm itu bernajisnya kalau tangan taruh kelah
Kalau helm ini kecuali menyampak di sungai lah di mana Yo. banyak ngandung ngapo kan. Iya, God maksudnya. God. Nah, Karena ini kan di kepala, Pak. Ya, logikanya di kepala. Sulit dia kecuali kalau helm ini kita letak ke di bawah kencingi oleh Kucing. lain lagi. Dan kukira dak galak juga kita make jo kalau Mampu ya mampu kan? nyo, iya. Iya. Nah jadi benar, jadi kehati-hatian kita dalam beribadah, terutama juga untuk bersuci itu bagus, sebagaimana yang dia laksanakan oleh koyong kita tadi, dan insya Allah kalau pertanyaannya, Ustadz aku pakai helm, kira-kira batal tak wudhu aku? Misalnya kita nak pergi ke masjid tadi adalah bepecinan, nah itu baru lain kajiannya. Artinya kan kita sholat tidak pakai peci juga bukan menjadi rukun, bukan menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah. Apakah saya harus menggunakan pecinian ketika sholat kan tidak. Nah, itu juga ketika masuk di kepala kita yaitu helm tadi. Yang penting itu suci, insya Allah tidak mengganggu dari kesempurnaan sholat kita. Karena ya itu tadi berangkat ibadah itu merupakan ibadah begitu lagi. Berangkat ibadah merupakan ibadah. Ibadah. Tapi ini ada tergelitik pertanyaan Anda yang Ustaz sebutkan tadi Ustaz, terkait dengan bahwa kalau kita nak kepengen naik tingkat, naik kelas, artinya kita akan diuji oleh Allah. Betul. Nah, kadang kan ya maaf ya Ustaz kita ini manusia biasa. Ibarat tempatnya banyak nyoal salah dosa segala macam-macam ibarat kata kan. Dekat idak dengan Tuhan, semayang idak, selak banget idak Ustaz tiba-tiba pas ketika dapat masalah, aku sedang diuji. Ini kira-kira cak mana nih Ustaz? Benar. Dia tuh ada yang sifatnya ujian, ada yang sifatnya adalah taruh kelak bukan cobaan, siksaan malah bisa jadi gitu kan. Iya. Tapi dia ngasih diuji Ustaz. Masih diuji. Nah kita jawab dulu cek gayanya buk sini. Telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cik Ita. Cik Rara. Cik Ita. Cik Ita, benar. Cik Ita saya lahir. Baik, Cik Ita. Bisa langsung baca ya? Iya, diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ita. Diaturi, Cik Ita. Ustaz ya. Aku mau nanya sedikit luar tema. Insyaallah. Ini ada orang yang sakit. Orang yang sakit, orang yang sakit. Hidup segan mati tak mau gitu. Oh, hidupnya sakit itu hidup segan mati tidak mau. Yo. Jadi kata orang sobat-sobat ambil daun kelor. Ambil apa? Daun kelor. Daun kelor, oke. Jadi katanya sempat kena di orang tuh. Akhirnya memang benar dia itu akhirnya meninggal lah. Yang akan saya tanyakan nih, apa hubungannya sama daun kelor itu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ita. Ini pertanyaannya nih, dia orang sakit Ustaz. Sakit ini tadi dikata kena hidup tidak, nak mati tidak. Itu nah Ustaz kira-kira. Hidup segan mati tak mau katanya. Nah, akhirnya ada yang nyakan katanya sempat dengan daun kelor. Mangko kalau memang dia laju nian. Janjinya tadi Ustaz ya. Artinya ada ilmu nih sih biasanya Ustaz. Ada isi gitu nih Ustaz. Nah ini cak mana kalau misalnya dengan sempatan daun kelor. Daun kelor tadi ya. Ya ini barangkali di luar dari ilmu saya sebenarnya. Karena saya bahasnya ilmu fikih mungkin tauhid, cuman ini caknya ke yang lain. Coba Cek Gayang membayangkan dulu. Kita jangan dulu kemana-mana. Iya. Misalnya uang yang banyak ilmu di barat. Kenal tak dia dengan daun kelor tadi atau ada nama lain begitu kan? Iya. Tak mati wong ini tadi ya dia akhirnya dak lo di mana ada daun kelor barangkali di barat situ misalnya kan. Lalu bagaimana orang ini tadi dengan wafat dia tadi? Artinya begini, itu larinya kepada sugesti saya kira begitu. Baik sugesti dari orang yang sakit sendiri atau sugesti dari keluarga yang menguruskan. Tak mungkinlah kita bisa ngatur malaikat itu untuk nyabut nyawa orang ini. Fa idza jaa ajaluhum kata Allah Subhanahu wa taala la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang ini sudah sampai pada ajalnya enggak bisa diakhirkan, enggak bisa juga dimaju juga. Apalagi kita nak ngatur malaikat nyabut nyawa tadi dengan daun kelor.
Itu dulu ilmu tauhid kita, Tapi kalau kita berbicara tentang perantara atau wasilah atau sugesti tadi ya menyebabkan itu tadi bisa jadi. Jadi dengan ya Allah kami ini berwasilah atau pengen ikhtiarnya adalah bisa jadi ini daun adalah bisa untuk pengobatan. Bukan dan daun ini adalah untuk nyambut nyawo, itu lain lagi ceritanya. Karena tidak ada kita mampu seperti itu, tapi sugesti jadi. Saya kasih contoh Itu termasuk syirik kalau saya itu. Nah, itu yang khawatirnya. Makanya saya katakan ini adalah ilmu tauhidnya. Kita juga berbicara tentang masalah ilmu fikih, ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita mengatakan tidak akan ada orang, akan ada Bani Adam, anak turun Adam yang pacak nurunkan, mengakhirkan atau memajukan wafat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak bisa mengatur daripada malaikat maut. Tapi itu kalau ikhtiar, nah setuju aku kata-kata Cik Gaya tadi. Kalau ini adalah ikhtiar, bisa jadi ini adalah obat. Kita kan tidak tahu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada maknanya. Dikatakan dalam salah satu makalah apabila kita itu mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Begitupun dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, tumbuh-tumbuhan yang namanya daun kelor tadi, kita tidak tahu bisa jadi itu mempunyai sebagaimana tasbih kauka. Dipercaya tasbih kauka itu ada dipercaya untuk mengusir dari setan. Ya, dengan kita membaca tasbih dengan tasbih tadi, selain kita bertasbih dapat pahala, kita juga terhindar dari gangguan setan. Nah, seperti itu. Bisa jadi wallahu alam. Tapi saya mengatakan itu ikhtiar, itu juga bisa menjadi sugesti, dan kita tahu segala sesuatu di muka bumi itu ada hikmahnya. Lalu kalau misalkan kita contohkan kepada Al-Qomah, pernah barangkali Cik Gaya dengarnya. Di zaman Nabi itu ada wong yang durhaka kepada ibunya, ya, dia sayang kepada istrinya, dia sayang kepada hartanya, tapi dia tidak lagi ngurus emaknya. Saking emaknya itu sakit hati. Sakit hati emaknya tadi, di akhirnya Al-Qomah ini sakit parah nian. Didatangkan Nabi Muhammad Saking gitu. Nabi Muhammad ada di situ. Kata Rasul dia ini barangkali ada kesalahan. Nah itu tadi kan. Iya. Barangkali ini saatnya memang sudah wafat dia. Tapi karena kesalahan dengan mamaknya tadi, belum wafat. Barangkali ini juga menjadi pelajaran bagi kita zaman sekarang ini. Jadi pada saat itu didatangkanlah seorang budak, hamba saya datang kepada ibunya tadi. Mau anakmu sakit, ya. Tolonglah kau jenguk anak muda galak, aku sakit hati lantakan anak aku tadi. Sudah datangkan istrinya lagi, ini anakku sudah sakaratul maut, mau wafat dan sebagainya. Tidak bisa juga. Dia datang lagi, dia minta maaf kepadamu, ya. Sekarang ini dia susah dalam keadaan nazak, ya. Sakaratul mautnya tadi susah. Akhirnya datang lagi minta tolong untuk dimaafkan dari kesalahan anakmu tadi. Ya, lalu dimaafkanlah sama ibunya dan alhamdulillah lalu akhirnya wafat meninggal. Nah, ini menjadi pelajaran. Ternyata kesalahan kita bisa jadi menjadi hukuman pada saat kita menjelang sakaratul maut. Walaupun Cik Gaya, nah ini pelajarannya, pengajian kita penting. Kita tidak bisa menghukum orang itu surga dan neraka dia dengan nyingok pada saat sakaratul maut dia. Jangan kita katakan itu dia mati kayak neraka. Jangan nian, ini penting kita sampaikan di perempat. Jangan nih Gaya. Karena begini, saya katakan surga bukan milikmu, neraka juga tidak bisa kau tentukan bagi orang ini. Itu milik Allah, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjelang sakaratul mautnya, bisa jadi dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa jadi dengan sakitnya dia menjelang sakaratul maut tadi, Allah ampunkan dosa-dosanya. Tadi pertanyaan Pak Sobari tadi, Cik Sobari. Bisa jadi menjelang di sakaratul maut, dia susah, sakit dalam pandangan mata manusia kita, dan pada saat itulah Allah lagi mengampunkan dosa-dosanya. Jadi tidak bisa kita memvonis seseorang itu. Dan kita juga tidak punya hak untuk vonis itu. Betul Cik Gaya. Jadi kita berbaik sangka saja segala sesuatu ini. Pertanyaan Cik Gaya tadi Ustaz.
Penasaran Balik ya? lagi kita situ tadi. Jadi memang kalau misalnya seorang itu adalah ahli ibadah, pembagiannya seperti itu tadi. Apabila orang itu ada ahli ibadah, maka dia bisa jadi kita katakan dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanannya. Yolai Nabi Ayub tadi. Nabi Ayub adalah ahli ibadah. Anaknya sehat-sehat. Rezeki banyak. Kebun dia luas. Hewan-hewan ternak dia banyak. Kata iblis, lemak nih yang dia jadi nabi, dia kayo pula. Jadi iblis akhirnya angkat tangan kepada oleh Tuanku, izinkan aku untuk menguji nabimu ini. Dan akhirnya Allah izinkan. Ini jadi pelajaran juga. Tidak akan bisa jin, setan atau apapun namanya mencelakai seseorang kecuali itu atas izin Allah. Baik kepada hal-hal apapun. Kita harus berbaik sangka dengan perkataan ini. Yang kita katakan, aku nih kena ini Jangan aku nih santet. Nah, itu Cek Gaya. Ya. Kadang yang lagi heboh-heboh. Nah, ini itu. kan. Selagi kita dekat dengan Allah, selagi kita mempunyai filter banyak zikir dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan itu pernah kena kepada kita dan kita punya keyakinan. Aku yakin, aku punya Allah, aku punya filter, aku punya kekuatan dengan akan aku beriman kepada Allah, maka yang itu tidak akan bisa kena pada aku. Tapi ketika kita mengatakan, "Ai pacak kena pacak tidak pacak." Nah, laju itu. Itu sama dengan budak. Nama tebes. Insyaallah. Sama dengan budak kecil. Misalnya lewati suatu rumah. Awas di situ ada penunggu. Ya kita kena itu. Misalnya budak ini tidak dijuk tahu atau punya keyakinan katik penunggu gini berani kan. Bangsa tekak bantah. Dekat bantah gua. Bisa jadi yang nunggu tapi takut dari budak ini kan. Tapi akan lebih kenceng budak ini. Tapi kapan misalnya datang, nah dunia nabi dia tadi ada muncul karena dia punya kekuatan dengan lemahnya kita. Dengan lemahnya kita dia punya kekuatan. Tapi kalau dia punya kekuatan, maka yang kuat tadi menjadi lemah. Contoh, kemana-mana lagi jawaban aku. Cak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan seluruh jin setan itu kan takut dengan dia, iblis. Karena dia punya kekuatan. Tidak perlu pakai jampi-jampi. Tidak perlu pakai jampi-jampi, sudah takut duluan. Nah, seperti itu tadi dengan kita. Kita yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya punya kekuatan dan sebagainya tidak akan bisa menghalangi kita. Kembali lagi kepada pertanyaan, itu bisa jadi sebagai ujian dari keimanan kita. Namun apabila itu kepada orang-orang yang bukan ahli ibadah, kita juga tetap berkata itu sebagai ujian lah insyaallah agar supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan itu laknat, itu apalah namu ya kan, itu suatu jangan ajab begitu kan. Tapi kita barangkali berbaik sangka tetap, yaitu itu ujian juga. Karena berapa banyak uang yang apabila dia sakit, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Ustaz. Kalau lagi melagat kegat, sago sakit, baru ingat dengan Allah. Ya Allah. Oh, walau berdoa ya Allah ngapalah nasib aku main ya Allah aja itu. Tapi yang lagi kayo haram. Lupa. Contoh lagi yang sederhana itu kapan kita saro naik bis kota, Cek Gaya. Ngapu Ustaz? Apan supir bis kota itu ugal-ugalan ngebut, baru ingat kita dengan Allah. Ucap terus. Kalah Ustaz dengan supir kota tadi. Kita pengong bersih payah. Kapan kota banting ke kiri, banting ke kanan, zikir kalau wong. Takut mati ya itu. Iya. Oke Ustaz terus tanyanya. Waktu pula lagi. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebagai pesan nih Ustaz Yaturi. Ya baik. Jadi sebagai muslim, kita semuanya bila ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah kita dalam keadaan suci. Baik suci pakaian, suci tubuh kita maupun suci hati kita. Jadi dengan demikian maka kita akan mendapatkan ketenangan, tomak nina dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bersuci ini kita sempurnakan, kita sesuaikan apabila kita pada satu dalam keadaan sakit. Baik untuk diri kita sendiri maupun ada orang lain yang dalam pengawasan kita untuk kita uruskan dengan sakit-sakitnya tadi sesuai dengan kemampuan kita. Udah ikhtiar bagus untuk mensucikan, namun setelah dari situ kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala dari bersuci tadi. Jangan nian gara-gara orang ini dalam keadaan tidak bersuci lalu kita katakan tidak usahlah kau sholat ya. Karena pada saat itu kau dalam keadaan tidak suci. Tidak.
kita pentingkan suci tapi tidak sholat atau sholat dalam keadaan tidak bersuci gitu. Walaupun bersuci adalah syarat, kita semuanya tahu, tapi kita usahakanlah untuk pada saat itu bersuci dengan semampu kita dan kerjakanlah sholat sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Jangan sampai meninggalkan. Jangan meninggalkan, itu saja poin-poinnya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak tentunya untuk obrolan kita di sore hari ini dalam anten nunggu buko. Ini ilmu yang bermanfaat, cuma waktunya yang terlalu singkat ya Ustadz deh. Sehingga penelpon yang lain yang baca kita nanti mau ya Ustadz deh. Yang sudah gabung terima kasih banyak, yang belum punya kesempatan jangan kecil hati ya. Kalau mah itu terima kasih untuk kebersamaannya dia di anten nunggu buko. Pepatah bijak kata ke Ustadz, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerah-gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur somsom dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Topel PLI program Ramadan.